Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMPTKIN, siapkan dirimu untuk melakukan pendaftaran UMPTKIN tahun 2022? Yuk kunjungi website um-ptkin.ac.id. Berikut ini tampilan halaman awal website. Terdapat beberapa menu, yakni menu informasi, berisi informasi umum seputar UMPTKIN tahun 2022, menu PTKIN, berisi informasi tentang 58 PTKIN dan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Menu Prodi, berisi informasi tentang program studi yang dapat dipilih, beserta daya tampungnya. Menu Daftar, untuk melakukan pendaftaran peserta UMPTKIN tahun 2022. Perlu diinformasikan bahwasanya peserta UMPTKIN tahun 2022 adalah siswa lulusan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Berikut ini tutorial pendaftarannya. Langkah pertama, pendaftaran akun. Pendaftaran akun terdiri dari beberapa kategori. Kategori 1, bagi peserta yang sudah memiliki akun SPAN PTKIN tahun 2022, maka tidak perlu melakukan pendaftaran akun, melainkan dapat langsung ke langkah login. Kategori 2, bagi peserta yang belum memiliki akun SPAN PTKIN atau UMPTKIN tahun 2022 dan memiliki NISN, maka perlu melakukan registrasi NISN. Kategori 3, bagi peserta yang belum memiliki akun SPAN PTKIN atau UMPTKIN tahun 2022 dan tidak memiliki NISN, maka perlu melakukan registrasi NISS. Cara registrasi NISN: klik daftar NISN, silakan isi data sebagai berikut. Isilah NISN, tanggal lahir, nomor telepon, dan juga alamat email aktif. Informasi NISN dapat dilihat pada ijazah atau ditanyakan kepada pihak sekolah. Pastikan email aktif Anda benar, karena username dan password akan dikirimkan pada email tersebut. Apabila selesai, klik simpan. Apabila registrasi berhasil, maka akan muncul notifikasi sebagai berikut. Registrasi NISN Anda berhasil, silakan cek email untuk melihat username dan password Anda. Cara registrasi NISS. Perlu diperhatikan bahwasanya registrasi NISS hanya untuk siswa yang tidak memiliki NISN. Pastikan terlebih dahulu apakah Anda memiliki NISN atau tidak. Silakan cek pada ijazah. Apabila memang tidak ada, maka silakan lanjutkan registrasi NISS dengan cara mengisikan data sebagai berikut, yakni nama, tanggal lahir, NIK, nomor WhatsApp aktif, email aktif, dan juga unggahlah scan ijazah. Apabila semua sudah selesai, maka klik simpan. Apabila registrasi Anda berhasil, maka akan muncul notifikasi sebagai berikut. Data Anda akan divalidasi oleh helpdesk kami. Jika data Anda telah selesai divalidasi, maka username dan password Anda akan dikirimkan ke email yang Anda masukkan. Proses validasi memerlukan waktu sekitar 1 kali 24 jam. Langkah kedua, cek email untuk mendapatkan username dan juga password. Langkah ini khusus untuk para peserta yang melakukan registrasi NISN atau NISS. Lakukan pemeriksaan email setelah registrasi. Periksa pada kontak masuk. Apabila tidak ada, maka dapat memeriksa pada bagian lain seperti sosial, spam, ataupun yang lainnya. Berikut ini contoh tampilan email yang berisi username dan juga password. Gunakan username dan password tersebut untuk langkah berikutnya. Langkah ketiga, login dan isi biodata. Lakukan login dengan memasukkan username, yakni NISN atau NISS, dan juga memasukkan password dengan benar. Isilah biodata sebagai berikut. Pastikan semua data wajib terisi. Selanjutnya, isilah perangkat ujian.
UMPTKIN akan dilaksanakan menggunakan sistem seleksi elektronik atau SSE, sehingga peserta diwajibkan untuk menggunakan perangkat ujian secara mandiri. Peserta wajib memilih dan memenuhi kebutuhan minimal spesifikasi sebagai berikut. Peserta mengikuti ujian UMPTKIN secara mandiri sehingga menggunakan koneksi internet dan juga perangkat sendiri. Isilah jenis perangkat yang dimiliki sebagai berikut. Pilih salah satu perangkat dan spesifikasinya. Pilihlah juga koneksi internet yang digunakan dan masukkan nomor WhatsApp aktif. Perlu diperhatikan bahwa data yang Anda masukkan akan divalidasi, dan jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau data yang Anda berikan tidak benar, maka akan didiskualifikasi. Langkah keempat, cetak slip instruksi pembayaran atau SIP. Sebelum memilih metode pembayaran, pastikan biodata terisi dengan benar. Karena setelah langkah ini, maka data tidak dapat diubah. Apabila terdapat kesalahan, maka dapat mengubahnya dengan klik tombol Edit Profil. Selanjutnya, memilih metode pembayaran. Terdapat dua metode pembayaran, yakni melalui Bank BNI atau melalui bank lainnya. Apabila melalui Bank BNI, pembayaran sejumlah Rp200.000 dan dapat ditransfer via teller, ATM, SMS banking, atau agen 46. Apabila melalui bank lain, maka pembayaran sejumlah Rp200.000 ditambah dengan biaya admin. Jumlah biaya admin tergantung masing-masing bank. Proses pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui virtual account. Silakan pilih metode pembayaran yang Anda bisa. Perlu diperhatikan, metode pembayaran yang sudah terpilih maka tidak dapat diubah lagi. Jika sudah pasti, maka klik lanjut dan bayar sekarang. Selanjutnya, slip instruksi pembayaran atau SIP akan diterbitkan. Silakan cetak atau download SIP. Klik download. Gunakan SIP untuk melakukan pembayaran. Langkah kelima, pembayaran. Langkah keenam, login kembali dan juga melakukan unggah dokumen. Login dengan menggunakan username dan juga password. Apabila sudah membayar, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Lakukan unggah foto sesuai dengan ketentuan. Apabila tidak mematuhi ketentuan, maka dapat didiskualifikasi. Selanjutnya, unggah scan ijazah bagi lulusan tahun 2020 dan 2021. Sedangkan bagi lulusan 2022, dapat mengunggah scan dari salah satu dokumen, yakni ijazah, atau KTP, atau kartu siswa. Lakukan unggah scan foto dokumen sesuai dengan ketentuan. Apabila tidak mematuhi ketentuan, maka dapat didiskualifikasi. Apabila sudah selesai, klik lanjut. Langkah ketujuh, pemilihan program studi. Pemilihan program studi akan menentukan kelompok ujian, yakni IPA ataupun IPS. Untuk kelompok ujian IPT, tahun ini ditiadakan. Jumlah program studi yang dapat dipilih adalah minimal 1 prodi dan maksimal 3 prodi. Pemilihan prodi pertama akan menentukan kelompok ujian. Apabila pada pilihan pertama peserta memilih prodi IPA, maka pilihan kedua dan ketiga akan otomatis hanya bisa memilih prodi IPA. Sebaliknya, apabila pada pilihan pertama peserta memilih prodi IPS, maka pilihan kedua dan ketiga akan otomatis hanya bisa memilih prodi IPS. Selain memilih prodi, siswa diminta untuk memilih PTKIN terdekat. Pemilihan PTKIN terdekat ini bertujuan untuk sebagai sumber informasi dan pertanyaan jika terdapat kendala pada saat ujian SSE. Apabila PTKIN terdekat tidak ditemukan, maka silakan pilih PTKIN yang tersedia. Perlu diinformasikan bahwasanya PTKIN terdekat tidak dapat diganti setelah mendapatkan nomor ujian. Langkah ke-8, cek kembali program studi dan klik ikut ujian SSE. Pada halaman ini, peserta diminta untuk memeriksa kembali foto peserta, pilihan program studi, dan PTKIN terdekat. Pastikan semuanya benar. Apabila terdapat kesalahan, silakan klik tombol Edit Profil. Setelah memastikan semuanya benar, maka peserta diminta untuk klik ikut ujian SSE. SSE adalah ujian yang diselenggarakan menggunakan komputer
atau perangkat mobile smartphone Android. Pelaksanaan ujian tidak lagi menggunakan kertas, baik untuk naskah soal maupun lembar jawaban. Perlu diinformasikan bahwa setelah klik tombol ikut ujian SSE, maka semua data tidak dapat diubah dengan alasan apapun. Langkah ke-9, cetak kartu ujian SSE. Langkah ini dapat dilakukan mulai tanggal 15 Mei tahun 2022. Setelah klik ikut ujian SSE, maka pendaftaran sudah selesai. Perhatikan data sebagai berikut. Selanjutnya adalah cetak kartu ujian. Cetak kartu ujian wajib dilakukan oleh seluruh peserta, karena kartu ujian akan digunakan untuk syarat registrasi pada uji coba SSE dan ujian yang sesungguhnya. Klik cetak kartu ujian dan selesai. Informasi tambahan. Perbaikan data siswa. Data siswa diambil dari data Dapodik dan juga MI. Jika ada perbaikan data pokok siswa, maka sekolah dapat melakukan perbaikan pada laman berikut ini. Jika ada perbaikan data pokok siswa lulusan, maka siswa dapat melakukan perbaikan data pada laman berikut ini. Satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama dapat melakukan perbaikan data pokok untuk atribut yang terdiri dari nama, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung pada laman berikut ini. Selain atribut tersebut, maka perbaikan data dapat dilakukan pada laman berikut ini. Layanan aduan. Siswa dapat mengajukan aduan melalui WhatsApp ataupun email. Kirimkan pesan aduan dengan menyebutkan NPSN, nama sekolah, NISN, nama siswa, dan tuliskan aduan yang diajukan. Atau juga dapat melalui aplikasi Sapa, yakni pada laman sapa.um-ptkin.ac.id. Lakukan registrasi terlebih dahulu pada akun Sapa. Informasi kontak kami sebagai berikut. Demikian tadi tutorial pendaftaran UMPTKIN tahun 2022. Pastikan dirimu untuk mengikuti UMPTKIN dan wujudkan impianmu bersama PT KIN. Kuliah di PT KIN, it's my dream, it's my destination. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.